Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نويت التأمل والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع لله تعالى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Ikhwatul iman, jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kembali kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk bisa melaksanakan ibadah salat zuhur berjamaah di tengah-tengah kesibukan kita tatkala kita bekerja, tetapi Masya Allah kita masih diberikan kesempatan untuk bisa duduk di majelis ilmu dan juga berjamaah salat zuhur di masjid yang mulia ini. Jangan lupa kita berniat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid li muddati iqamati fihi lillahi ta'ala. Niat saya beriktikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Walaupun 1 jam sah. Yang afdal ya memang 10 hari. Tapi bisa dipecat gitu kalau 10 hari i'tikaf gak keluar-keluar. Ikhwatul iman jemaah sekalian, umur yang Allah berikan ini dan kita sudah sebentar lagi masuk di Idul Fitri ini adalah nikmat. Apalagi kita sudah sama-sama tahu betapa orang merasakan nikmat umur itu ketika 2 tahun kita melalui masa pandemi. Bahkan di satu masjid itu merasa sering sekali mendengar bahkan mensolati saudara kita atau bahkan yang tinggal di sekitar makam itu bisa merasakan bagaimana ambulan setiap jam mungkin, dan itu semakin menunjukkan betapa kita ini diberikan nikmat umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang sering mantau grup WA-nya di masa-masa pandemi, sedikit-sedikit innalillahi wa inna ilaihi raji'un, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah. Jadi hidup ini Pak nikmat, sehingga makruh orang minta mati. Kalau dengan dikasih hidup kok minta mati, ya Allah saya ingin mati sajalah. Lihat istri gak kuat, lihat anak gak kuat. Bagaimana mungkin masalah hidup. Jadi orang depresi minta mati itu makruh. Bahkan di Islam itu sedih saja kita nggak boleh. La tahzan, jangan bersedih. Justru kita diajarkan dalam Islam ini untuk berbahagia, menikmati hidup ini, karena kebahagiaan itu akan kita capai dan kalau kita mencapai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman jemaah sekalian, apalagi Ramadan sudah kita lalui separuh dan kita sudah detik-detik akhir di mana penting bagi kita beramal dengan amalan-amalan yang mana tidak menjadikan kita menyesal. Setelah Ramadan lewat baru kita menyesal. Jadi ikhwatal iman yang pertama yang harus kita perhatikan amalan-amalan ini adalah amalan hati, di mana setidaknya orang itu bermuhasabah dalam hatinya, sudah apa saja yang sudah saya perbuat di 26 hari atau 27 hari Ramadan yang sudah lewat. Yang pertama mungkin karena Ramadan ini adalah syahrul Quran,
yaitu bulannya Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, yang diturunkan di dalamnya Al-Quran, maka kita cek dulu, saya sudah sampai juz berapa gitu. Ternyata dicek, tuh masih juz 1. Wah, besok harus ngebut ini. Wah, ini ternyata juz 30. Tapi mulainya dari An-Nas, podo mawon, sami mawon. Wah, harus ngebut lagi. Saya pun belum hatam, Pak. Jadi ikhwatal iman itu salah satu yang mudah. Bahkan ada ulama itu yang khatam Al-Quran itu setiap 2 hari. Masya Allah, saya nggak kerja nih Pak. Ngataman Quran terus nih. Ada yang setiap 3 malam. Masya Allah. Walaupun kita mungkin tidak bisa, ya minimal ketika kita kerja itu, kalau kita ini duduk di depan komputer, ya ditemani murattal. Gitu ya. Tak apa-apa lah, biarlah komputer saya yang khatam Al-Quran bolak-balik, walaupun saya hanya pendengar setia. Mending daripada tidak ada sama sekali. Ya yang bagus, ya kita yang menghatamkan. Karena memang banyak sekali yang akan kita dapatkan, termasuk diantaranya syafaat dari Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran karena bagi mereka yang senantiasa membaca Al-Quran, kemudian dia ini mengamalkan isinya, mentadabburi, maka kelak Quran ini akan menjadi penolong di hari kiamat. Maka yang pertama yang harus kita lakukan, amalan hati yang pertama adalah muhasabah, introspeksi diri kita. Introspeksi bagaimana? Memuhasabah diri, hasibu qabla an tuhasabu. Karena kelak kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Satu amalan kebaikan yang sebesar biji zarrah akan diberikan ganjarannya. Begitu juga satu perbuatan yang mengandung kemaksiatan akan kita dapatkan balasannya. Semoga kita bisa beramal maksimal di bulan Ramadan yang mulia ini. Amin. Allahumma amin. Ikhwatal iman, bahkan dalam amalan puasa sendiri bisa jadi kita sama-sama berpuasa, tetapi bobot puasanya berbeda antara satu dan yang lain. Kenapa demikian? Karena mungkin yang satu ini puasanya lebih spesial dibandingkan yang lain. Yang lain hanya fokus menahan lapar dan dahaga, tetapi yang satu dia juga berpuasa dari panca inderanya, berpuasa dari menahan diri untuk melihat kepada yang haram, berpikiran yang ngeres-ngeres, piktor, atau juga tidak bersuudzon kepada Allah, begitu juga kepada hamba Allah. Juga berpuasa dalam urusan pendengarannya untuk tidak mendengarkan hal-hal yang tidak menambah keimanannya, dan seterusnya. Begitu juga dalam hal ibadah sedekahnya, ibadah zakatnya, ibadah yang lainnya. Maka ikhwatal iman, muhasabah ini penting. Bahkan kalau bisa sering-sering muhasabah itu minta tolong terhadap keluarga kita, minta tolong kepada sahabat kita untuk mengingatkan, karena peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab memberikan hadiah kepada orang yang bisa mengingatkan dia ketika dia bersalah. Itu kan luar biasa, Pak. Jadi minta tolong ke istrinya, "Dek, aku tolong dielingno. Nek kapan aku keliru ngomel, keliru sholat gak nang masjid, langsung elingno sampean kok tak kai hadiah 100.000." Semangat. Insya Allah dengan sering dielingno. Ya. Saya juga bilang sama istri itu, saya kalau nggak bisa bantu nyuci atau kora-kora, apalagi sudah ada pembantu misalkan, ya tolong ya jangan, nggak usah dimarahin. Tapi kalau sholat nggak ke masjid, nggak apa-apa lah, dimarahin nggak apa-apa. Ya, kesempatan itu kalau saya nggak ke masjid bisa diomelin. Tapi itu jadikan sebagai momentum apa? Momentum muhasabah. Ya. Bahkan kalau kita diingatkan anak kita harus dihargai, Pak. Justru kita memberikan reward kepada mereka, bagian dari apa? Bagian dari penghargaan bahwasannya sudah bermuhasabah antara satu dan yang lain. Itu penting sekali.
Karena keluarga itu kalau sudah tidak ada saling mengingatkan, mati keluarga itu. Tidak ada yang namanya peran keluarga yang satu terhadap yang lain. Apalagi sudah nafsi-nafsi kata orang Arab. Wis dewe-dewe karepmu. Awak mangan-mangan dewe, aku tak urip-urip dewe. Itu juga ada dalam masyarakat. Sudah sepuh, sudah pensiun mungkin kerjanya, mungkin rumahnya tingkat 2, yang suami di atas, yang perempuan di bawah, wis mangan-mangan dewe, laten-laten dewe, dan seterusnya. Dan terus apa gitu fungsinya berkeluarga? Kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di sepertiga akhir bulan Ramadan seperti ini, kalau diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau semakin giat dalam ibadah, tapi tidak hanya untuk dirinya sendiri. Idza dakhala al-ashru, kalau sudah masuk di 10 akhir bulan Ramadan, aiqadha, dia juga membangunkan selain di awal ahya lailah, beliau menghidupkan malam-malamnya, wa aiqadha ahla, beliau juga membangunkan keluarganya. Wajadda, semakin semangat, luar biasa, wasyaddal mi'zar, dan juga mengencangkan tali sabuknya. Maka ikhwatal iman, setelah ini kita harus mulai bermuhasabah. Kalau kita tidak mendapatkan muhasabah terhadap diri sendiri, maka minta kepada orang lain, minta kepada saudara, sahabat yang membersamai kita, khususnya sahabat paling sering yang bersama kita, ya istri kita, anak kita, atau suami bagi yang perempuan. Kalau ada saling muhasabah ini, insya Allah Ramadan ini akan semakin berkualitas. Jadi muhasabah misalkan sudah berapa yang saya infakkan sampai saat ini, sudah berapa yang saya nafkahi terhadap istri dan anak-anak, sudahkah saya siapkan mereka dalam urusan nafkah, karena memang nafkah itu wajib. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Karena terkadang orang itu memandang hal yang wajib itu hanya terbatas kepada sholat, puasa, zakat. Lupa kalau menafkahi itu wajib. Apalagi kalau sudah cerai, lupa kepada istri dan anaknya. Ya ada mantan istri memang boleh, harus dilupakan. Tetapi tidak ada mantan anak. Apalagi mantan orang tua, tidak ada. Mantan guru tidak ada. Begitu juga misalkan dalam perintah Al-Quran, wa anshiruhunna bil ma'ruf, pergauli istrimu dengan baik, itu ternyata wajib. Kita muhasabah. Ramadan ini bagaimana ya? Saya apakah sudah mempergauli istri dengan baik? Yang istri juga begitu. Apakah sudah bisa memberikan pelayanan terbaik? Apa justru kalau dibangunin sahur malah bentak-bentak? Atau nawarin sahur aja bentak, ruwet Pak. Ditawari, Mas besok mau sahur apa? Wis karep mudik, sing penting sahur. Karep kok dimasak no, gak dipangan. Ya wis tempe tahu gak bosan sampean yang dibentak lagi. Waduh. Terus akhirnya ngomong bebek asam urat pikiran awakmu kok ampuh sikile ini. Terus apa? Wis gak sahur aku lah. Ruwet Pak. Ya. Jadi muhasabah itu penting. Dan memang setelah muhasabah jangan semakin diruncingkan masalah-masalahnya. Karena memang perlu adanya saling memaafkan. Kalau panjenengan pandai memaafkan, maka dari muhasabah itu akan sangat bermanfaat. Jangan malah setelah dimuhasabah malah murah-murah anjane awakmu iku nek aku salah ketok kabeh. Wah, jangan begitu. Itu malah runyam masalahnya. Ikhwatul iman, bahkan terkadang orang ini bisa lupa. Misalkan yang istrinya jauh, rumahnya jauh, ya. Mungkin 2 tahun lalu masih punya alasan, Mas saya mau mudik, pandemi, tidak pakai mudik, taat sama pemerintah. Sekarang mau alasan apa Pak? Gak bisa Pak. Ya wajib kita Pak. Diniatkan bagaimana menyambung silaturahim. Misalkan kita tanggal 28 ini sudah libur, PNS sudah libur, SK-nya sudah turun, misalkan sudah libur, cuti, ya mau tidak mau. Bahkan mewajibkan bagi diri kita, karena saya juga pernah melihat
12 tahun dia nggak mudik, kan kasihan. Memutus silaturahim nantinya, hilang dia dengan keluarga-keluarganya, bahkan orang tuanya bahkan. Jangan sampai hal demikian terjadi, karena kita sebagai suami pemimpin. Pemimpin itu bertanggung jawab atas keselamatan yang dipimpinnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ikhwatul iman yang wasikan, bahkan disebutkan sudah cukup banyak dosa yang dihasilkan oleh seorang itu ketika menyia-nyiakan orang yang harusnya dinafkahi. Kafa bil mar'i itsman ayyudayya may yaqut. Cukup ya. Dosa yang dihasilkan itu sudah cukup banyak ketika kita punya seseorang yang wajib kita nafkahi, tetapi kita sia-siakan. Anak wajib kita nafkahi, istri wajib kita nafkahi. Bila kita memiliki orang tua yang mungkin beliau ini sudah sepuh, sudah senja masa usianya, lalu tidak memiliki pekerjaan, maka anak laki-laki ini Pak punya tanggung jawab untuk menafkahi juga. Lalu perhatikan juga zakatnya anak-anak kita, zakatnya istri kita. Jangan kita ini bahkan ketika mendapatkan istrinya juga wanita karir dibiarkan. Wah enak kalau aku ini iki bojoku wis duwe-duwe jaji dhewe, wis karepe wis. Gak bisa, Pak. Walaupun istri panjenengan adalah wanita karir, punya juga penghasilan, tapi urusan makan, pakaian, minumnya, bahkan zakatnya tetap tanggung jawab suami. Itu dalam muhasabah keluarga. Karena yang saya perhatikan banyak masalah keluarga itu dari sini. Atau juga yang masalah yang lain adalah gampang ngorowan tangan. Itu yang masalah juga. Jadi gemes dikit ditempeleng bojone. Gemes ditempeleng kan ruwet. Jadi nek gemes tempeleng tembok mawon. Ya, biar kerasa tangan ini. Atau salah dikit gak terima sak bentaknya tapi sak ake-ake metu. Wis dipakai ake 3, ake bolak-balik pak begitu ya. Itu bahaya sekali itu. Itu juga harus dimuhasabah. Kalau perlu juga anak-anak, kira-kira adik-adik anak-anak ini kangen nggak kalau papa ini kerja, apalagi kerja keluar kota. Sing ruwet niku kita boleh pulang cepet ditanya, loh kok wis mulai mas? Ruwet Pak. Terus gak pulang 2 hari, gak ditanya-tanya. Aku tak tugas luar kota ya dek, ya wis mas, cakep mas, sak minggu ya gak apa-apa. Nah ruwet nih. Jadi fardu ain memang. Itu yang pertama. Amalan-amalannya banyak, tetapi menjelang Idul Fitri itu jangan sampai kita yang biasanya Idul Fitri itu tidak ada masalah kalau ketemu orang itu 0-0 ya begitu kan. Tapi kita tidak bisa 0-0 antara suami dan istri, anak dan orang tua, dulur. Sehingga Allah itu bahkan akan mengancam neraka bagi mereka yang mutus silaturahim. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang mutus silaturahim. Begitu juga ikhwatal iman, muhasabah. Apakah selama ini menjelang Idul Fitri ini yang biasanya nanti disambung dengan sholat bareng, kemudian juga maaf-maafan antara satu dan yang lain, ada tidak kezaliman yang sudah diciptakan baik sengaja atau tidak sengaja. Ini penting. Karena terkadang orang itu nggak sadar kalau dirinya itu zalim. Padahal kezaliman itu adalah sumber kegelapan. Ittaqud dzulma. Takutlah kalian dalam hal mendolimi. Karena kezaliman itu adalah zulumatun yaumal qiyamah. Kegelapan nanti di hari kiamat. Jadi kezaliman itu Pak, satu, bisa dalam urusan hak adami. Hak adami itu apa? Misalkan dia ngutang. Wah ini ruwet sekali ngutang itu. Pas buka bersama ketemuan koncone leko. Ya. Biasanya kan sekarang bukber. Bukber sama apa? Alumni SD. Wah, alumni SMP. Akhirnya habis bukber dekat sehari langsung pinjem duit. Sopan pas pinjem duit itu Pak. Pas ditagih hilang, diblokir namanya. Pengalaman gitu.
Ya Allah, ketemu enak pas nyelid duit, pas ditagih wangi Pak. Kok sampai niku panjenengan membuat orang itu jengkel, sampai saking jengkelnya, wah males, waleh kata orang Jawa untuk nagih, wah bahaya, niku dolim. Terus cepet-cepet panjenengan Pak. Dilihat mana kedoliman dalam urusan harta. Karena urusan hutang piutang itu berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi itu kalau ada orang meninggal dunia, beliau mau mensolati. Asal dia tidak punya hutang. Jadi kalau ada orang meninggal dunia nggak ditanya, ini sakit apa ini kok mati? Diabetes apa? Enggak, ditanya, ini hutang. Boten Nabi. Langsung disolati sama beliau. Tapi ketika punya hutang ditanya lagi, ini punya hutang ini, punya Nabi. Punya harta nggak untuk nyaur? Oh, wonten Nabi. Cukup hartanya, cukup. Langsung disolati, cepat disaur ya. Makanya Pak, kalau orang meninggal kan apa? Biasanya pengumuman. Kami dari pihak keluarga, jikalau ada Bapak Ibu sekalian yang memiliki hak adami kepada almarhum, secepatnya untuk menghubungi pihak keluarga ahli waris. Kan begitu Pak? Sehingga warisan itu tidak bisa dibagi kepada ahli waris sebelum hutang itu lunas. Begitu. Maka panjenengan kalau punya hutang belum bisa nyaur, apalagi di masa pandemi itu kebutuhan lagi meningkat, kemudian banyak hutang, ditulis Pak. Wasiat. Bilang sama istrinya, kalau nggak bisa ditaruh di HP karena HP-nya apa di password, takutnya mati, password istrinya nggak tahu juga, repot kan? Maka usahakan passwordnya itu sama-sama tahu Pak, biar tidak saling curiga. Kalau nggak begitu, kalau sampean merasa HP itu privasi, silakan ditulis hutang-hutang panjenengan itu dikasih di Bigora atau di agenda, hutangku yang belum lunas dek ya, biar dibaca sama istrinya, dibaca. Oh, hutangnya bang, wah kayak mas ojek mati sih mas, kok dari lunas mati-mati oh gak bohong. Hati-hati Pak. Karena kalau nggak tahu siapa Pak yang mau ngutangin, yang mau nyaurin siapa, gitu. Itu dolim. Bahkan ya dikatakan dalam satu matlul ghani zulmun, matlul ghani zulmun. Kalau panjenengan punya duit, punya hutang, nggak nyaur-nyaur, itu dolim sudah. Apalagi sing dihutangi mau mobilnya Panther 98 sampean Expander 2021. Tambah dolim lagi itu. Saya kurang ajar hari ini. Aku gaya Panther sampai gemeter ini dek. Gaya Expander tapi utang nggak nyaur-nyaur. Dolim Pak. Ya. Kedoliman itu Pak. Hati-hati. Dolim itu banyak. Bisa dalam urusan harta warisan. Ini yang paling banyak. Warisan itu bisa jadi panjenengan tidak sadar ketika seorang wanita nuntut warisannya harus dibagi sama rata, udah nggak pakai dibeda-bedain. Anak podo, wong tua podo, tidak dibeda-bedain. Kemudian nyeletuk sing lanang. Ini hukum Allah, Mbak. Ini sesuai surat An-Nisa. Yusikumullahu fi awladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah yang berwasiat anak laki-laki 2:1 dibandingkan anak perempuan. Surat An-Nisa ini Mbak. Nanti jawab, wis gak An-Nisa, bersama nak wedok sih Mbak. Gak wis gak wedok. Ya Rabbi, ada Pak model kayak gitu Pak. Dolim gak itu Pak? Dolim. Jadi kenapa kita dilarang untuk jatuh pada riba? Karena pelaku riba itu adalah mendolimi kepada orang yang dihutangi. Kenapa kita tidak boleh tipu-tipu dalam urusan perdagangan? Man ghasyana falaysa minna. Barang siapa menipu, maka kata Nabi bukan dari golongan umat. Karena penipuan itu dolim. Kenapa kita tidak boleh berjual beli yang melanggar? Entah itu jual beli yang tidak bisa diserah terimakan, atau jual beli yang istilahnya barangnya tidak sesuai dengan penawaran. Ya karena itu kedoliman. Sehingga kita dilarang. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam. Bahkan yang paling parah itu bukan hartanya,
Contoh, dia bukan anaknya, tapi dia adalah anak adopsi. Kemudian dia menuntut pengen paling banyak, gitu. Soalnya aku sing ngerawat bapak ini, sing ngerawat lagi gini. Anaknya, ya karena bapaknya sendiri yang salah. Ini pentingnya belajar juga fikih waris. Bapaknya wasiat ngeten. Pokoke sapa ae sing iso nemeni aku sampai aku mati sakaratul maut, maka omah iki digawe dhewe. Siapapun anakku yang bisa menemani aku sampai aku mati, maka rumah ini miliknya. Bagus ya, kayaknya bagus, tapi itu nggak sesuai dengan syariat. Karena tidak boleh berwasiat dalam urusan harta warisan. Akhirnya ini mbaknya anak yang perempuan sering ke situ yang dekat. Akhirnya ada anak laki-laki, kata mbaknya yang curhat ini, yang saudara perempuan ini, jarang ke sana. Kok yo pas mati, Pak? Ya sok seneng nih arek ini gak paham agama. Cakep iki. Bapak pas mati, omahku iki. Rezeki nomplo min haitsulah yahtasib. Ini dolim. Kalau dia lakukan lalu dia haki itu rumah, atau dia pakai pengacara untuk bagaimana caranya rumah itu milik saya, maka dia adalah berbuat dolim kepada saudaranya, karena memang wasiat kepada keluarga, wasiat kepada anak dalam urusan harta itu tidak boleh. Tidak boleh. Itu dolim-dolim yang lain. Apalagi tanah tonggo diembat, itu tambah dolim. Wasiat mati, cung tanah pinggir omahe ku ojo diwaris cung yo. Iku duduk tanah bapak yo, tapi sing nanemi bapak. Itu harus sampaikan. Jangan malah seakan-akan itu milik dia. Jadi muhasabah Pak ya. Jadi zalim itu luar biasa Pak. Kezaliman itu hati-hati. Bisa jadi yang paling berat mendolimi orang yang tidak memiliki kekuatan. Contohnya anak yatim. Ketika misalkan orang tuanya meninggal, lalu putra sulungnya kan yang paling tua itu yang paling berkuasa. Kemudian anak yatimnya itu ada saudaranya kecil tuh masih kecil, belum balik, berarti kan yatim. Lalu dibagi-bagi seenaknya, nih kamu tak kasih 1 hektar, aku 1/2 hektar. Tapi 1 hektarnya tadi di Gunung Kelut sana, satunya lagi di rawa-rawa yang banyak bajulnya itu. Yang dia ngambil di kota, pinggirnya kantor pajak ini. Waduh, seenak dewe. Hati-hati, ini ku dolim. Alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Ancamannya jelas neraka, Pak. Makan harta anak yatim itu neraka. Sama dengan makan apa? Makan api neraka. Ya. Jadi itu kedoliman banyak sekali. Termasuk tanah dikapling-kapling padahal bukan tanah IDE. Ditanam di sini. Loh, iki tanah siapa Mas? Tanah Gusti Allah. Iki aku ihyaul mawat. Daripada nganggur ngenten tak enak ditanam to. Wah, Mas penghijauan Mas. Iya penghijauan. Wis penghijauan suwe-suwe di sertifikat no. Ini ruwet iki. Akhirnya dari bumi Allah menjadi bumi dia itu. Berbahaya. Padahal dulu waktu di Keputih itu di daerah sana itu, waduh tanah itu bisa sertifikatnya 2, 3 gitu. Ngeri. Ya, itu dolim. Menjual sesuatu yang bukan miliknya itu dolim. Gimana contohnya? Ya tadi itu tanah dikaplingi, disertifikat, didol. Yang beli merasa beli, akhirnya gegeran sama yang lain yang juga merasa beli kepada orang lain. Nah, gimana itu? Ruwet. Ikhwatal iman jemaah sekalian, setelah muhasabah, saya persingkat karena kita hanya sampai jam 12:30 gitu. Setelah muhasabah lalu kita ketemu dosa-dosa kita, ya, tobat Pak, tobat. Nah tobatnya kalau urusan hak adami itu dikembalikan. Sebelum Idul Fitri itu silaturahim, niki loh, mohon maaf ini ternyata niki hartanya jenengan, kulo salah, ngemplang. Kalau gosok kembalikan. Kalau misalkan kedolimannya dalam hal tidak memenuhi kewajiban, penuhi. Ya. Semuanya begitu. Baru bertobat kepada Allah, menjalankan tubu ilallahi taubatan nasuha. Nah tobat itu Pak, syaratnya 3. Yang pertama adalah
mengakui kesalahannya dan berhenti dari kesalahannya, lalu berazam untuk tidak mengulangi. Nah, bagaimana kalau kita tidak tahu, kita tidak muhasabah, kita tidak akan menyesali, tidak akan mengetahui mana salah kita. Sing ruwet lagi itu sampean dosane akeh apa didik? Wah, aku dosa apa? Wah, ini ruwet itu. Merasa gak duwe dosa. Padahal searat-arat dosane. Niku ikhwatul iman yang perlu kita perhatikan. Kalau amalan-amalan yang sifatnya zahir, ya ketika kita Idul Fitri, niku mudah. Yang pertama, ketika kita mau berangkat ke Idul Fitri niku, silakan mandi besar. Mandi besar niku keramas dari ujung rambut sampai ujung kaki. Diniatkan, ya Allah, saya mandi ini untuk menghormati Idul Fitri. Lillahi ta'ala, karena Allah, karena itu memang ada contohnya dan ada perintahnya. Maka mandinya itu bagian dari kesunahan. Bisa mulai dari seperti setengah malam, jam 1 sudah mandi, atau ketika tahajud sudah mandi, atau mulai dari habis subuh. Mandi, berangkat, pakai pakaian yang terbaik, bukan yang termahal, Pak. Cari pakaian yang terbaik, walaupun itu tidak mahal, pokoknya yang terbaik, sebagai bukti rasa syukur. Bahkan kalau orang Yaman itu, Pak, capnya itu belum dibuang. Jadi saya dulu pernah niru, diketawain sama mahasiswa Indonesia. Oh, kok niru-niru orang Yaman ini. Ya, itu gak dibuang cap-capnya itu. Setelah ditanya, tahaddusan bin nikmah katanya. Tahaddusan bin nikmah itu ini loh, sebagai rasa syukur. Kalau aku ini sama Allah dikasih rezeki, bisa beli baju baru, sarung baru. Sampai capnya itu dipakai, nggak dibuang. Luar biasa itu, rasa syukurnya. Kemudian Pak, ajak istrinya panjenengan. Anak-anaknya ajak semua. Kalau bisa nanti ketika di hari raya itu ada jualan apa, dibelikan. Ini adatnya seperti itu. Tapi dikasih tahu, pakai tutup aurat yang benar ya. Karena saya pernah juga sholat di masjid jami, misalkan saya ambil yang belakang, khutbah masih jalan, udah pada pulang semua itu, Bu. Kayak busana muslim itu loh. Ya. Dan itu bukan muslimah, tapi ya seksi-seksi begitu. Ini gimana mau khusyuk yang ikut khutbah di belakang ini. Kalau yang di ibu-ibu di depan itu sudah pada pamer body gitu Pak ya. Jadi pastikan, ayo pakaiannya yang syar'i, menutup aurat, dari ujung rambut sampai ujung kaki, tidak menampakkan lekuk tubuhnya, dan itu tugas panjenengan untuk menyeleksi gitu. Seleksi, ini boleh dipakai ke masjid. Kalau haid bagaimana? Tetap diajak, tidak apa-apa. Tetapi nanti nggak ikut sholat, nunggu di mobil atau nunggu di sekitaran masjid. Itu. Anak-anak juga dibawa sebagai bentuk rasa syukur dalam hari raya itu. Makanya ada yang sholat di masjid, karena dalam riwayat waktu itu ada hujan, ya Nabi akhirnya sholat di masjid. Ada juga yang sholat di lapangan atau di tempat yang luas. Silahkan, suka-suka. Yang ruwet, cekcok tapi gak gelem sholat. Ini ruwet nih. Nah, ikhwatal iman jemaah sekalian, lalu jangan lupa pakai wangian bagi laki-laki. Ya, selain mandi, pergi, ya pakai wangian. Kemudian juga afdolnya memberikan zakat fitrah itu antara terbitnya fajar Idul Fitri sampai imam khotib sebelum dia naik ke mimbar Idul Fitri. Makanya biasanya Idul Fitri itu agak disiangkan. Kenapa? Memberi kesempatan untuk itu. Kenapa demikian, Pak? Karena memastikan saudara kita di hari Idul Fitri itu tidak ada yang kelaparan. Walaupun hanya yang kita berikan 3 kilo, misalkan, momentumnya kalau pas, itu sangat-sangat berharga. Misalkan orang tenggelam, panjenengan kasih HP, walaupun iPhone, kan nggak seneng. Kilo-kilo, HP ya, apa malah seneng. Kalau mau mati kalau dikasih HP. Tapi disuruh milih, kok tak kayak gedebok kelem daripada HP. Pilih gedebok dia, apalagi dia nggak bisa renang. Padahal harganya gedebok sama harganya HP itu jauh. Tapi karena momentumnya pas, gitu. Maka sunnahnya dan utamanya, khususnya dalam mazhab Syafi'i itu, memberikan zakat fitrah itu adalah antara terbitnya fajar di hari raya Idul Fitri itu sampai sebelum imam naik mimbar. Kemudian juga ikhwatal iman jemaah sekalian, silaturahim jangan sampai diputuskan, dan berangkat dan pulang itu usahakan di jalan yang berbeda, jangan jalan yang sama, walaupun itu ya tidak wajib.
Pak jalan ini kita ya Pak gang buntu soalnya ya sekian itu aja, gak usah jebol gang, ya berbahaya. Itu yang mudah, dan ikut sholat Idul Fitri berjamaah karena sunnahnya sholat Idul Fitri itu berjamaah. Kemudian juga jangan lupa untuk memperbanyak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bisa dimanapun panjenengan, mau di terminal, mau di ini. Tapi saking sekarang modernnya, Pak, takbiran itu loh, dikasih remik. Ya Allah, gimana sih? Iki wis campur sari gawe remik, dangdung dangdung, takbiran gawe remik ini. Gak pas menurut saya, Pak, itu, Pak. Wis takbiran itu loh. Nanti malah gak eling pangeran, malah deng deng gendeng 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 maksudnya Pak. Kayak remik wis gendeng gendeng ini. Ya, itu janganlah menurut saya. Udah kita ini cukup, kita aja masuk kemana-mana kena itu lagi, masuk belanja kena campur sari, masa takbiran juga diremik kan gak pas. Insyaallah begitu. Semoga bermanfaat. Itu sedikit dari saya. Semoga nantinya bisa memberikan kita ini lebih berkualitas di sisa 3 hari atau 4 hari ini, dan kita benar-benar keluar dari Ramadan ini dengan dosa-dosa yang diampuni. Karena dikatakan roghima anfun, rugi dan rugi orang yang masuk Ramadan kemudian keluar dari Ramadan tetapi dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir di sini khususnya diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa bertaubat dari dosa-dosa kita, menjauhi dari kezaliman-kezaliman yang sudah pernah kita lakukan, karena pasti di antara kita ini pernah melakukan dosa-dosa. La yusammal insanu insanan illa likathratil khata'i wan nisyan. Bahkan tidak dinamakan manusia itu sebagai nama insan kecuali dikarenakan banyaknya salah dan lupa. Tetapi lupa tidak boleh berulang. Kemarin lupa, besok lupa, besoknya lupa lagi, katanya wah lupa kok sekali 2 kali, ya tidak boleh lebih dari 2 kali, sekali gak boleh kalau orang-orang beriman itu. Insyaallah itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat khususnya bagi yang menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo jika kalau ada yang ingin ditanyakan atau